Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu alla umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wassalim wa barik ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salamun qaulamir rabbir rahim. Amma ba'd. Ketemu lagi dengan sedulur-sedulurku ya. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini yang lebih memberikan kita opsi-opsi yang lebih baik di dalam hidup ini terus bisa terselenggarakan dengan keistiqomahan. Ya, kegiatan-kegiatan paling dianggap luar biasa pun tidak terlalu heroik pada akhirnya ketika keberlangsungannya itu tidak terjaga. Sementara sebuah kegiatan-kegiatan sederhana mulai dari berinfak, bersedekah, walaupun kecil, tetapi kalau ia terjaga keistiqomahannya, besar sekali apresiasi Allah kepada keteguhan-keteguhan semacam itu. Karena keteguhan itu berat, misalnya istri saya sedang bukan sedang ya, hampir selalu menyediakan minuman hangat, bisa jahe, bisa susu panas, bisa teh panas. Gelasnya kecil, gelas-gelas tanggung begini. Ini mungkin ditenteng sejenak itu terasa ringan. Coba kita dengan gelas kecil ini memegangnya begini 6 jam ya, atau setengah hari. Ini bisa terasa sangat berat. Jadi soal-soal yang bersifat rutin, istiqomah, kemudian kita ritualkan, itu ancamannya adalah kebosanan, jenuh, dan kering. Nah, itu yang membuat kita bisa berhenti di tengah jalan. Tetapi kalau maknanya terus kita perbaiki, yang rutin-rutin, yang terus berlangsung itu bukan menghadirkan rasa kering, tapi malah rasa basah. Yang Anda seperti berenang di dalamnya dan enggan untuk mentas gitu ya. Anda basah kuyup di dalam kenikmatan-kenikmatan itu, maka tidak ada yang lebih baik dari ketika kita melangsungkan kontinuitas itu sampai ketemu nikmatnya peribadatan. Wah, itu nikmat merokok, nikmat drug ya, nikmat obat-obatan itu, walaupun ya saya terpaksa berteori karena saya belum pernah merasakan obat-obatan itu, tapi saya memiliki keyakinan kenikmatan kita beribadah kalau sudah ketemu dosis nikmatnya kok lebih nikmat dari itu.
Nah, itu baru bisa dijangkau ketika kita memperjuangkan apa yang disebut kontinuitas itu, termasuk kegiatan di pagi ini. Ini mengherankan karena yang sebagai hadiah atas, kita sudah sejak Mas Pri ngaji Asmaul Husna begini sudah sejak puasa atau awal atau Mbak Tutia? Sejak puasa saya belajar begini ini ya, sederhana mendaraskan Asmaul Husna, walaupun Asmaul Husna ini bukan soal yang sederhana. Itu ya katakanlah di dalam sebulan ini sampai hari ini konsisten ya. Katakanlah itu konsisten. Bukan hanya saya yang konsisten. Sampean-sampean yang bermajelis ini juga tampak konsisten. Itulah hadiah dari konsistensi, itu akan mendatangkan bermacam-macam kejutan yang kita tidak menduganya. Itu pun yang tampak ya. Itu pun manfaat-manfaat yang tampak oleh indera. Nah, yang tidak tampak, wah itu hanya Allah sendiri yang nanti akan menjelaskan dan menghitungnya. Dan perhitungan Allah itu sudah beliau teguhkan sangat teliti. Maka sebesar zarah pun kesalahan, ia tercatat. Sebesar zarah pun ia perbuatan, peribadatan, ia tercatat. Agendanya sangat detail. Nah, dulur-dulur, saya akan memberi, lagi-lagi memberi, jangan pakai bahasa itu. Saya akan membacakan renungan kecil sebagai tambahan nanti kita mendaraskan Asmaul Husna yang saya ambil dari buku lama saya, Waras di Zaman Edan. Ya, covernya begini nih, bagus loh covernya. Di blog wajah saya ketika masih tampan seperti kesatria bergitar. Kesatria bergitar. Istriku pasti tertawa kalau ada istilah kesatria bergitar yang jatuh dari kudanya karena perut kudanya tersodok oleh stang gitarnya itu. Istriku sangat terkenang-kenang kepada drama itu. Judulnya ini ise yang keberapa berarti, kalau tidak keempat kelima ya, yang saya ambil dari Waras di Zaman Edan. Nanti ise-ise yang lama saja itu yang terangkum dalam buku yang pernah diterbitkan Gramedia ini, babon ise-ise BGS sebetulnya. Catatan harian Sang Penggoda Indonesia. Wah, Sang Penggoda Indonesia. Dulu ini saya diledek sebagai penggoda gitu ya oleh Rektor IAIN waktu itu, Pak Abdul Jamil, Prof. Abdul Jamil. Nah, ini langsung kita pakai saja untuk tagline di Smart FM dan menjadi judul buku itu, Sang Penggoda Indonesia. Ya agak nggak enak sebetulnya menggelari diri sebagai ini sebagai itu, tetapi ya ada kebutuhan-kebutuhan guyon lah di dalam hidup ini agar kita senang-senang. Maka sebutan Sang Penggoda itu ya saya terima dengan tersipu-sipu. Ya syukur ada gunanya, dan syukur memang godaan-godaan itu penting kita selenggarakan dalam hidup agar apa yang kita miliki ini ada gunanya. Judul isi pagi ini adalah 3 masa berebut kepala. Mari kita amati isi kepala kita selama menjalankan tugas hidup sehari-hari.
Secara umum yang paling sibuk berjalan di kepala ini adalah persoalan yang anehnya bukan persoalan mendesak untuk kita hadapi, atau mungkin malah tidak bisa lagi kita hadapi. Soal yang jelas-jelas tidak bisa lagi kita hadapi saja masih kita pikirkan. Nah, ini eloknya. Misalnya kita tidak bisa mengubah negara ini dalam 2 minggu, sebulan, sesuai dengan keinginan kita. Iya, kalau keinginan kita itu benar misalkan. Kalau ternyata keinginan itu pun salah, tetapi soal-soal yang begini ini kok bisa mengganggu pikiran kita. Ya, itu yang saya maksudkan. Oleh karena itu, kelelahan pikiran selalu menjadi kelelahan umum. 2 persoalan itu datang dari masa silam dan masa depan. Jadi ketimbang masa kini, isi pikiran itu lebih banyak berkelana ke masa lalu dan masa depan. Saya akan bertolak dari isi kepala saya sendiri. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sering saya terbangun langsung di dalam keadaan murung. Itu tipikal saya, entah Anda. Tapi saya banyak melihat orang bangun tidur itu kegiatan pertama yang ia lakukan adalah murung. Ya. Anehnya, sumber kemurungan saya itu bersumber dari sebuah kenangan pada masa lalu yang sudah lama terjadi, tetapi menyelip lagi pada hari ini. Misalnya tentang betapa saya pernah tampil di depan publik sebagai pembicara, atau sebagai dulu kalau di SMA itu ya vokal grup, ya kesenian-kesenian sekolah itu. Tampil di depan publik dengan kualitas yang sangat buruk. Saya benar-benar malu mengingat kejadian itu. Tetapi malangnya, imajinasi dan kenangan itu muncul tepat ketika saya bangun tidur. Oleh karena itu, pada pagi buta ketika burung-burung berkicauan di pepohonan kampung di depan rumah, kebetulan di depan rumah ini ada pohon mangga, pohon kelengkeng yang rimbun-rimbun, sehingga burung-burung terutama kutilang itu banyak berkicau di depan. Dan juga kucing. Bahkan di teras rumah sendiri, burung-burung berkicau itu, saya tidak menggubrisnya. Suara burung-burung itu tidak cuma hampa terdengarnya, tetapi juga nyaris tidak terdengar di telinga karena pikiran sibuk oleh murung yang tiba-tiba itu. Celakanya, imajinasi yang buruk semacam itu tidak cuma sekali, tetapi bisa berkali-kali dan berpotensi muncul pada setiap pagi. Nah, karena pengalaman buruk yang saya alami itu memang tidak cuma sekali, tetapi berkali-kali. Tidak terhitung banyaknya penampilan publik saya yang gagal. Dan ingatan atas soal-soal yang itu, yang tidak menyenangkan itu, merupakan penderitaan. Walau kejadian itu sudah lama terjadi. Itu saja baru persoalan penampilan publik, belum penampilan kelakuan. Ada kelakuan masa lalu yang amat membuat saya malu luar biasa jika mengingatnya. Walaupun tak ditulis di buku ini, ingatan saya terus menulisnya, dan imajinasi saya terus merawatnya. Nah, ini persoalan. Ia bisa muncul kapan saja, terutama pada pagi hari ketika kita kosong dan lengah. Pengalaman buruk itu seperti pintar mencari celah. Padahal jika saya jujur, tak seluruh pengalaman hidup saya berisi pengalaman buruk. Banyak penderitaan saya alami, tetapi ternyata jauh lebih banyak kebahagiaan yang saya alami. Ini fakta sebetulnya. Bahkan di dalam kemiskinan pun saya begitu banyak menjalani kegembiraan. Mandi di sungai,
naksir teman sekelas, adik kelas, kakak kelas. Wah, ini istriku pasti dengar ini. Sampai mana tadi? Dan mencari sisa-sisa panen ubi petani di ladang-ladang dekat rumah kami adalah sebagian kegembiraan yang selalu saya rindukan sampai hari ini. Saya memang memiliki banyak penampilan di depan publik yang buruk, tetapi secara hitungan ternyata jumlahnya tidak seberapa dibanding penampilan saya yang baik. Untuk itulah saya masih suka tampil dan bicara di depan publik hingga hari ini. Artinya secara ukuran sebenarnya tidak seimbang jumlah derita yang saya terima dan jumlah kebahagiaan yang telah Tuhan anugerahkan. Namun banyak sekali kejadian buruk yang tidak seberapa itu saya ingat dan saya awetkan. Inilah manusia itu. Itulah kenapa masa silam sering memenjara kita. Lalu pada masa depan kita sibuk merangkai aneka bayangan yang serba menakutkan. Masa depan itu penting dibayangkan, tetapi ternyata tidak untuk ditakutkan. Pertama, karena ia pasti terjadi. Dan kedua, karena kejadian di depan itu tidak selalu semenakutkan seperti apa yang kita bayangkan. Ya, kalau saya yang dulu ngerti bahwa hidup saya akan begini ini, saya tidak akan secemas itu sebetulnya pada waktu kanak-kanak dan pada waktu remaja. Alhamdulillah. Namun inilah dulu masa depan yang saya takuti sekarang ini. Ternyata begini-begini saja. Jadi jika begitu sibuknya otak saya ini mengurus masa lalu dan masa depan, saya bisa terancam untuk lupa menikmati masa kini. Alhamdulillah. Tepuk tangan saudara-saudara atas renungan yang saya tulis sekian tahun lalu itu. Semoga ada gunanya, setidaknya menjadi pengingat diri saya sendiri. Nah, sekarang kita sampai kepada acara inti mendaraskan asma-asma Allah yang indah dan agung. Semoga Allah menjaga hidup dan mati kita, dunia akhirat kita, sekeluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Dan yang kita cintai itu hampir semuanya, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain, dan tentu saja bangsa dan negara. Monggo Anda yang ikut mendaras itu menguatkan, Anda yang akan mendengarkan sambil mengamini itu sangat baik. Anda yang akan melanjutkan aktivitas termasuk melanjutkan tidur, silahkan sepanjang Anda ikut menyemangati majelis ini agar menjadi keberkahan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qabis ya Basitu ya Qafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Qabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali
Ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhyi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dohiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muksitu ya Jami ya Goniyu ya Mukni ya Mani'u ya Dhor ya Nabi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Warith ya Rasidu ya Sabur azza jalla diqruh bi asma'ikal husna ikfir lana dunubana wali walidina wa duriyatina kafir ana sayiatina wastur ala uyubina wasbur ala luksonina warfa darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'ah halalan thayyiban wa amalan solihah wa nawir qulubana wa yasir umurana wa sahih azzadana daima hayatina ilal khairi qaribna an-nizari ba'idna wal qurba roza'una akhiran nilna muna balik maqasidana waqziha wa ijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wassalim ala toha khalili rahman wa alihi wassahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah Allah untuk kita semua, untuk kita sebangsa dan senegara. Semoga bermanfaat. Kita insya Allah ketemu di pendarasan Asmaul Husna tiap pasca subuh berikutnya. Ya, mohon izin menekan tombol selesai. Nanti teman-teman yang menyapa akan saya balas di kolom komentar, termasuk kalau ada yang bertanya. Izin menekan tombol selesai.